karena melihat memang kepengurusan ataupun kepemimpinan di Ikopin itu sedang menurun sebetulnya. Dan suatu kita jarang ada komunikasi yang menimbulkan sebuah kolaborasi, maka dari itu kemarin apalagi tujuan kita sama, tujuan. Kalau misalkan tujuan kita sama, apa salahnya kita bergerak? Oke, selamat siang. Saya berada di Sekretariat IKI Kopin. Hari ini atau siang ini saya ditemani seorang anak muda ya. Dia Ketua BEM IKI Kopin. Selamat siang, Kang. Siang. Oke, sebelum kita mulai, Kang, kita minum dulu nih, Kang. Ada boleh. Minuman Al Maksum nih, air mineral. Segar ini, Kang? Iya, segar. Ini bagus nih, Kang. Ada kemasannya kecil nih, botol kecil. Mantap. Oke, Kang, kita lanjut. Akang perkenalkan diri dulu. Oke, siapa? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Malik, biasa dipanggil Baim. Saat ini saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa KM Ikopin University. Nah, sedikit menceritakan nih, bahwasanya sekarang di BEM sendiri ada perombakan, emang cukup besar sebetulnya. Bahwasanya di periode-periode sebelumnya itu memang sebutnya Ketua BEM, tetapi sekarang itu Presma BEM dan dari departemen berubah menjadi kementerian. Presma BEM? Betul. Dan departemen menjadi kementerian, seperti itu, Kang, singkatnya. Kalau saya sekarang semester 6 angkatan 2019, kalau rumah saya tinggal di Ranca Ekek, seperti itu, Kang. Ya, oke ya, buat akang-akang, teteh-teteh, mungkin yang sudah senior-senior itu tidak terlalu mengenal organisasi BEM ya. Nah, ini sekarang ada Kang Baim ya, kita panggil Kang Baim aja ya. Boleh, Kang. Kang Baim sebagai Ketua BEM sekarang, kira-kira apa sih yang dikerjakan BEM di kampus ini gitu? Bisa diceritakan nggak, Kang? Ya, mungkin teman-teman semua yang ada di ini, yang hadiri ataupun yang sedang menonton nih, pasti sudah tidak asing lah dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana organisasi intrakampus. Dan tentu saja Badan Eksekutif Mahasiswa ini menaungi beberapa organisasi seperti himpunan, unit kegiatan mahasiswa, dan juga komunitas gitu. Selain itu kita pun mengaspirasikan apa-apa saja yang dibutuhkan mahasiswa, kemudian kita pun mencari ataupun istilahnya itu menganalisis hal-hal yang memang sedang hangat di Indonesia dan segala macamnya. Itu pun kita mengadakan kaderisasi juga untuk periode-periode sebelumnya agar nanti Ikopin ini tetap berjalan dalam roda kepengurusannya. Seperti itu, Kang, kurang lebihnya ya secara garis besar. Oke, Kang, jadi kalau zaman dulu kita ada kenal Senat ya, Senat untuk mahasiswa. Nah, sekarang ada BEM ya. Nah, ini apalagi sekarang dalam, maaf saya tanya dulu nih. Ini BEM ini untuk periode kapan nih, Kang? Nah, BEM ini saya baru dilantik sebetulnya, Kang, di bulan Februari ya, kurang lebihnya. Sekarang ini di periode 2021-2022, Kang. 2021 sampai 2022. Betul. Oke, Kang, ini seperti kita tahu kan, Ikopin sendiri sekarang bertransformasi menjadi Ikopin University. Sebagai Ketua BEM ya, tentunya punya harapan dengan perubahan dari Ikopin menjadi Ikopin University. Kira-kira apa yang akan harapkan dengan perubahan ini? Oke, yang saya harapkan sebetulnya tidak terlalu banyak ya, yang dimana memang untuk usia Ikopin sendiri kan sekitar 39 tahun. Kami harap sih sekarang dari seluruh elemen, baik itu dari alumni, BEM sendiri, kemudian ada dari himpunan, DPM, komunitas dan kegiatan mahasiswa, kita saling-saling berkolaborasi, karena sekaranglah saatnya momentumnya dari mana institut ke universitas gitu. Begitupun sebenarnya perombakan yang tadi saya sebutkan itu menjadi gerbang awal, yang dimana universitas ini kita marilah berkolaborasi, marilah kita majukan Ikopin menjadi lebih baik lagi, seperti itu, Kang, sebetulnya. Baik, Kang, tadi disebutkan dari departemen ya menjadi kementerian. Nah, oke, Kang, kira-kira di kepengurusan Akang sebagai Ketua BEM ini, kementerian apa aja yang sudah dirancang gitu? Oke. Nah, sebetulnya kita kurang lebih ada 7 kementerian. Yang pertama ada Kementerian Luar Negeri, yang kedua ada Mendagri atau Menteri Dalam Negeri, yang ketiga itu ada Menteri Ekonomi Koperasi, ada juga Menteri Sumber Daya Manusia, ada Menteri dari Media Komunikasi Informasi, kemudian ada Menteri dari tadi kan ekonomi koperasi sudah saya sebutkan, dan juga masih ada banyak yang lainnya sebetulnya. Tetapi perubahan kementerian ini sebetulnya akan sedikit mempengaruhi yang nanti di dalam strukturnya gitu, Kang, karena kita jadi ini belum fix ya, sudah fix tapi belum dilantik ya? Ya, kita kan sekarang masih tahap oprek nih sampai tanggal 27. Jadi pelantikannya kapan nih, Kang? Kita rencana pelantikan di awal April. Awal April ya? Oke, Kang.
Jadi dengan apa kepengurusan Akang dan beberapa menteri tentunya ya, Akang sebagai presidennya ini menteri-menteri, kira-kira apa yang akan dicapai Kang? Oke. Targetnya yang akan dicapai dengan selama masa kepengurusan ini. Mungkin sudah ada beberapa program ya yang sudah dirancang ya, betul. sudah dirancang. Nah, kira-kira apa yang ingin dicapai targetnya gitu? Oke. Sebetulnya ini sudah tergambar besar yang dimana di kabinet sekarang itu kita mengambilnya adisti. Ini dari bahasa Sanskerta yang artinya matahari gitu ya. Yang dimana kita itu mengharapkan di Fajar ini kita ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa kehadirannya, dan di akhir kita memberikan senyuman di senja tersebut. Nah, untuk program kerja kita sendiri sebenarnya ada beberapa pembaruan ataupun ada 3 inovasi. Yang pertama itu ada leadership camp Ikopin, yang kedua itu ada RP Ikopin atau dikenal dengan ruang prestasi Ikopin, yang ketiga itu ada beasiswa adisti. Nah, seluruh inovasi ini kita berangkat by data dan juga by keresahan yang kita rasakan dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu Kang. Yang tentunya sih kita masih tetap ada ya proker seperti PKDMB, masa pengenalan dan juga Ikopin Mengabdi itu pasti tetap masih ada, karena memang itu sifatnya wajib memenuhi dari Tridharma Ikopin ataupun perguruan tinggi itu sendiri, kayak gitu Kang. Ya, yang 3 poin tadi apa aja Kang? LCI atau Leadership Camp Ikopin. Leadership Camp Ikopin, terus yang kedua ada RP Ikopin atau ruang prestasi. Ruang prestasi Ikopin. Yang ketiga ada beasiswa adisti. Gitu. Beasiswa adisti. Nah, dari tiga ini kira-kira poin-poin pentingnya apa Kang nih? Tiap ini kira-kira garis besarnya apa? Nah, itu bisa nggak dijelaskan Kang? Bisa banget Kang. Jadi yang pertama nih LCI, ini menjadi tombak di kabinet kita, kabinet adisti, karena melihat memang kepengurusan ataupun kepemimpinan di Ikopin itu sedang menurun sebetulnya. Mungkin karena pandemi ini kita rasakan bersama, karena di kampus-kampus yang lain pun sama merasakan ya, ada beberapa kendala dari masa kepemimpinan ini. Nah, maksudnya kepemimpinan di universitas sendiri ya? Iya, di lingkup organisasi. Di lingkup organisasi. Betul sekali Kang. Nah, ini kita akan membangun ataupun membentuk karakter-karakter yang memang sesuai kualifikasi sebagai kepemimpinan yang ideal itu seperti apa gitu. Yang kedua ini kita berbicara soal ruang prestasi. Nah, ruang prestasi ini kita akan menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti perlombaan ataupun yang sudah mencetak prestasi, akan kita alirkan lagi ke perlombaan-perlombaan yang sifatnya mungkin nasional bahkan internasional seperti itu. Yang ketiga ada beasiswa ini. Nah, beasiswa ini berangkat dari kita melihat beberapa beasiswa yang kadang-kala tidak sesuai ya Kang. Karena seperti orang yang membutuhkan sekali malah tidak diterima gitu. Nah, di beasiswa adisti ini kita akan sistemnya seperti ini ya Kang, nggak jauh beda seperti kita bisa, ataupun ya istilahnya mencari dana, ataupun ada nih dari alumni ataupun mahasiswa yang lain ingin memberikan rezekinya, kita akan tampung dan kita akan berikan kepada mahasiswa yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Seperti itu Kang. Jadi ini sangat bagus ya program yang dicanangkan oleh BEM ini ya. Semoga memang betul-betul bisa dilaksanakan lancar gitu ya. Nah, ini tentunya butuh dukungan dari pihak lain ya Kang ya. Nggak berdiri sendiri BEM. Nah, ini kira-kira sudah terbayang nggak kira-kira perlu ada kerjasama dengan siapa-siapa ini Kang untuk 3 poin yang tadi ini? Untuk 3 poin sebetulnya sudah jelas kita butuh bantuan ataupun dukungan dari unit kegiatan mahasiswa, komunitas dan juga himpunan dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memang sebagai struktur yang bersama di KM Ikopin ya. Tetapi di luar KM Ikopin kita membutuhkan dukungan dari kampus dan juga dari alumni gitu. Karena saya rasa di Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebelum-sebelumnya kita jarang ada komunikasi yang menimbulkan sebuah kolaborasi. Maka dari itu marilah kita membangun bersama, apalagi tujuan kita sama nih, pasti untuk Ikopin tujuannya. Kalau misalkan tujuan kita sama, apa salahnya kita bergerak seperti itu Kang? Oke. Ini menarik nih ya, antara di dalam Ikopin ini ada yang mahasiswa, ada yang alumni nih. Ini mahasiswa ini melalui organisasi BEM, kemudian alumni ini punya wadah IKA juga ya, Ikatan Keluarga Alumni ya. Nah ini Kang, saya dengar nih ada event yang sudah ada kerjasama antara BEM dengan IKA nih, ada kolaborasi, kalau nggak salah untuk vaksin ya. Nah kira-kira selama persiapan ini apa kesan yang adik-adik ya, terutama di BEM ini kan banyak nih, berapa orang terlibat dalam kegiatan ini. Kira-kira kesannya apa dan harapannya untuk kerjasama antara BEM dan IKA Ikopin ke depan? Silakan Kang. Untuk kolaborasi memang sekarang kita ada di sebuah event yang sama, yaitu vaksinasi, entah itu ada vaksinasi 1, 2, 3, kita semua jenis ada semua. Nanti di tanggal 28 hari Senin ya.
Dan untuk kesan pesan sebetulnya ini klarifikasi dulu ya Kang. Iya. Kalau untuk panitia sekarang itu sebetulnya dari mahasiswa umum, yang dimana ini bantuan dari himpunan dan juga dari unit kegiatan mahasiswa. Ya, unit kegiatan mahasiswa bisa kita sebutkan seperti PAL, KSR, Gerakan Pramuka, dan juga Menwa. Untuk himpunan itu ada himpunan manajemen, akuntansi, himpunan diploma 3, dan juga himpunan HR. Dan kita pun dibantu oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai pembentukan strukturnya ya Kang. Nah, karena kan kita belum ada kepengurusan. Jadi dari apa mahasiswa ini lebih luas lagi sebetulnya. Betul, ya. Kang. Organisasi-organisasi UKM Betul, turut Kang. dalam vaksinasi ini. Betul, Tetapi dengan koordinatornya lah istilahnya BEM sendiri ya. Dari seluruh himpunan UKM dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun diakomodir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ya Kang. Iya. Nah, mengenai pesan dan kesan dari BEM sendiri tentang kolaborasi ini, kita sangat ibaratnya antusias Kang sebetulnya. Yeah. Kita antusias sekali dengan adanya kolaborasi ini karena memang apalagi kita kemarin soft launching nih. Yeah. Saya sih mengibaratkan ini masih bagian dari soft launching ke grand launching gitu ya. Yeah. Kita perkenalkan juga nih bahwasanya kita udah universitas. Kita sudah membuka, kita sudah meluas gitu ya ibaratnya. Karena kan nanti ada beberapa fakultas yang baru seperti sains data ya Kang. Yeah. Tapi balik lagi kesan-pesan kita antusias sekali, kita benar-benar sangat terkesannya itu ibaratnya wah keren nih gitu. Kapan lagi kita ada kolaborasi ini, apalagi di awal kepengurusan BEM khususnya di pengurusan saya ya, ini menjadi awal yang baik gitu ya. Adanya IKA ini kita kolaborasi yang pertama sebelum kita menjalankan program kerja yang memang benar-benar ibaratnya dari BEM sendiri gitu. Seperti itu Kang. Jadi harapan untuk kedepannya gimana nih Kang? Kerjasama ini antara BEM dengan IKA nih bagaimana nih harapan? Tentu saja harapannya sih kita masih ingin ada kolaborasi lanjutannya yang memang membuahkan hal-hal yang baik dan positif, dan semoga kolaborasi ini kita menyelaraskan gitu ya Kang, apa yang dipikirkan mahasiswa dan alumni kita selaraskan kembali, jangan sampai ada miskomunikasi ataupun mispersepsi seperti itu sih Kang. Mudah-mudahan kolaborasi antara yang muda dengan yang tua ini bisa menghasilkan sesuatu ya Kang ya. Betul sekali. Terutama mungkin untuk adik-adik di BEM bisa banyak belajar lah dari pengurus-pengurus di IKA Ikopin ini. Makanya ini mungkin saya pribadi berharap nih IKA Ikopin ini dapat membimbing adik-adiknya bagaimana dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Oke Kang Baim, kira-kira itu yang kita bicarakan hari ini. Semoga Kang Baim sukses sebagai Ketua BEM dan bisa membawa IKA Ikopin University ini lebih terkenal Kang, lebih dikenal orang. Ini kan baru nih transformasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Kang Baim bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dan untuk kerjasama dengan IKA Ikopin, semoga ini bisa berlanjut. Ya, kita harapkan semua dan saya berharap IKA Ikopin juga banyak memberikan kesempatan kepada BEM untuk bekerja sama. Terima kasih Kang Baim. Ya, selamat siang.